يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Ya Allah, saya bersaksi di hadapan-Mu bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya sudah menerima. Ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan saya sudah menerima. Ampunilah kami ya Allah. Sayangi kelemahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Nawaitu an atlubal ilma lubabul hadis li ahsanil adabi wal ibadati zahiran wa batinan faqbal lillahi ta'ala. Saya ta'lim lubabul hadis untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, faqbal hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya juga niat i'tikaf selama di masjid ini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdu lillah rabbil alamin. Ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'al anbiya wal mursalin. Seluruh nabi, rasul dan para malaikat yang terdekat, seluruh anbiya kekasih Allah dimanapun, dan juga seluruh guru-guru kita terkhusus mu'allif atau penulisan kitab Lubabul Hadis. Beliau adalah Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa tarjimihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain. Juga untuk ayah dan ibu kita bawa selalu beliau ke sini dimanapun kita ta'lim, kita bawa nama-nama beliau. Semoga apa yang kita lakukan sampai dengan silakan nama ayah, ibu dan mertua. Kita, putra putri kita, dan kelak seluruh zuriyah, cucu-cucu dan seluruh keturunan kita. Majelis Taklim Muslimat Taubah. Allahumma ya Allah, demi keberkahan yang kau turunkan di bulan Rajab,
Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang membawa keberkahan bagi keluarga kami. Berkahi ilmu kami, jadikan kami cinta ilmu, ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli istiqomah. Dan ketika nanti sampai saatnya, akhirilah kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kami sedang berbuat baik, husnul khatimah, juga untuk seluruh anak-anak kami, seluruh keturunan kami, jadikanlah mereka semua sebagai pecinta ilmu ya Allah, ahli sabar, ahli syukur, ridha untuk ridho ya Allah, dan lana untuk kita semua, walau dan untuk beliau semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang kitab ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Terima kasih ya mic-nya OMM. Alhamdulillah. Halaman berapa bulan? 17 11 17 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fadilatil ilmi, para ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Ini belum datang biasanya. Sebentar lagi ya. Keutamaan ilmu dan ulama masih nyambung dengan yang kemarin. Siap ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4. Benar ya, nomor 4 atasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man intaqala liyata'allam ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Lagi, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam. Ayyahwa. Lagi, 1, 2, 3. Liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Yahwa. Ya. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa intaqala, yang pindah. Ngapain pindah? Liyata'allama, untuk mencari ilmu, taklim, mencari ilmu, ilman, sebuah ilmu, satu ilmu saja. Ghufira, maka telah diampuni, fi'il madhi. Ghufira, maka telah diampuni, lahu, baginya, qabla ayyahwa, sebelum dia melangkah. Silakan artinya nomor 4. Siapa ya? Ya. Okay. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpindah atau pergi untuk menuntut ilmu, maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah. Jadi untuk taklim itu syaratnya memang harus pindah, keluar. Jangan gurunya yang ke rumah kita. Kalau kita ngaji sendiri maksudnya ya, kurang berkah. Jadi sebaiknya kita yang keluar. Kayak gini nih di satu majelis. Paham ya? Karena ini tadi kita cari berkahnya bahkan sebelum kita keluar, sebelum kita melangkah keluar rumah. Ghufira lahu qabla ayyughfira, diampuni dosa-dosa saya sebelum saya melangkah. Ketika kemudian saya keluar benar-benar niat untuk mencari ilmu, ketika saya apa? Itu status
sedang mencari ilmu, maka dosa saya udah diampuni. Bahkan ketika niatnya cari ilmu. Makanya kalau setiap kita ngaji itu mesti niat cari ilmu. Ilmu banyak sekali gitu. Mungkin di sana diperbarui lagi niatnya. Kadang semangatnya karena aku ketemu sehat. Aku ingin janji apa ngawa, bumbu. Nah, kadang niatnya itu begitu. Berarti kan bukan niat mencari ilmu. Nah itu makanya terus setiap kita ngaji terus ada itu. Kita lapatkan hati kita ngikutin saya niat cari ilmu. Barangkali di tengah jalan kita berubah niat tetap diperbarui lagi niatnya. Oh bela ayah, jadi cari ilmu memang harus ada nih, ada apa tadi? Keluar ilmu. Ya kayak di rumah ya, laya-laya lihat YouTube itu disebut cari ilmu ya, cari pengetahuan. Tapi soal keberkahan ilmu kurang. Kenapa kurang? Karena adab cari ilmunya nggak kita penuhin. Adab cari ilmu apa yang kemarin? Melihat wajah yang ajar, terus salim atau mengucapkan salam, jawab salam, terus duduk dalam satu majelis. Ada temennya lebih dari dua, namanya majelis berarti lebih dari dua, biar lebih satu, lebih tiga, lebih 100, lebih 1000, pokoknya lebih dari dua itu disebut majelis. Jadi ada syarat itunya. Apalagi syaratnya? Tidak emplok-emplok. Maksudnya maamnya itu nanti aja, jangan ngaji sambil makan. Sedangkan kalau kita laya-laya di rumah, itu yo pakai dolor guruni, dasteran, dak kudungan, kadang sambil makan, kadang sambil ngulek sambal. Berarti kan tidak dipenuhi apanya? Adabnya. Kadang menok sambil katokan pendek, soalnya ambek ngepel. Sing aku ngaji kamu nggak ngepel ya. Makanya kurang apa tadi karena beda. Boleh tapi ngaji di YouTube boleh sebagai apa tadi? Transfer pengetahuan, informasi. Tapi belum tentu ilmu itu dikasih kemanfaatan, dikasih keberkahan. Karena berkahnya tadi ada di apa? Majelis. Bukan sekedar pengetahuan. Terus apalagi syaratnya cari ilmu itu? Tadi jadi kayak anak-anak sekarang pasti kok ada semua semakin jauh itu ya semakin bagus karena langkahnya itu dihitung per langkah. Pondok di sebelah ini, sebelah rumah anak pondok ayah. Ini naik beda. Jadi makin jauh makin gede pahalanya. Asal niatnya mencari ilmu. Kalau pertanyaannya ilmu yang apa gini? Ilmu yang membuat ilmu manfaat. Apa tuh ilmu manfaat itu apa? Gampangannya kalau sekarang itu ilmu agama. Jadi kalau ilmu tidak agama itu tidak ada jaminan yang kayak gini kemarin. Kemarin kan ya, duduk saja di majelis ilmu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Ilmu apa itu? Agama apa itu? Ilmu agama yang satu ciri-cirinya ilmu manfaat itu ya, ini boleh dicatat ya. Ciri-ciri ilmu yang masuk kategori ini. Ciri-ciri ilmu manfaat. Satu, yang membuat kecintaanmu berkurang kepada dunia. Ilmu manfaat. Ilmu yang apa? Membuat kecintaannya kepada dunia berkurang. Yang kedua, ilmu yang membuat hati menjadi lebih khusyuk atau lebih tumbuh. Yang ketiga, ilmu yang membuat kita jadi tahu kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita. Terus, nomor 4. Ilmu yang membuat kita jadi memperbaiki
keimanan, cara berpikir, dan cara ibadah. Cara beribadah. Keimanan berarti hati, cara berpikir berarti otak, akal, cara ibadah berarti fisik. Nomor 5. Ilmu manfaat adalah ilmu yang membuat kita makin kenal Allah dan kenal akhirat. Itu disebut ilmu manfaat. Jadi kalau anak kita sekolah masuk kategori ini apa mboten? Mboten, belum. Jadi kalau kemudian kalau ilmu yang mempelajari angka-angka gitu nih, akuntansi, matematika, apakah itu masuk kategori ini? Tidak langsung. Kalau kemudian nanti hasilnya dari ilmu akuntansi itu akhirnya kemudian kita tahu bahwa ini ketidakjujuran terjadi. Akhirnya tahu bahwa kelemahan diri, aku kurang jujur. Nah itu baru ketidakjujurannya kita tahu, itu baru yang membuat ilmunya jadi manfaat. Jadi semua ilmu nanti kita kaitkan dengan itu tadi. Ini membuat cintaku kepada dunia berkurang apa enggak? Enggak, tambah sempurna. Tambah duit itu sempurna. Cowinta, berarti bukan kategori ilmu. Jadi apakah ilmu ini membuat engkau jadi tahu kelemahan diri? Enggak. Aku malah terus menganggap diriku itu paling baik di antara teman-teman. Oh berarti itu bukan ilmu manfaat. Jadi kalau kemudian kita ngaji rasanya kayak tersinggung gitu. Ya benar. Karena itu kita jadi tahu bahwa kita itu lemah. Ada yang salah. Memang ilmu manfaat itu begitu. Memperbaiki, memberitahu dulu penyakitnya ini, mendiagnosa, lalu mengobati, memperbaiki. Itu disebut ilmu manfaat. Nah, siapa yang keluar untuk seperti tadi, mencari ilmu apa? Manfaat, maka ya nopo mau dosanya diampuni bahkan sebelum nyampe pagar. Misalnya ya, pas keluar rumah tiba-tiba ada truk masuk. Berapa kok truk masuk itu? Ya rumah kita di pinggir jalan. Mungkin supirnya lagi HP-an, terus jadi kaget, muncul no apa nih? Setir. Akhirnya masuk rumah kita. Terus kita ketabrak truk misalkan, syahid. Diampuni dosa-dosa kita. Kita tadi dalam status mencari diampuni dosa. Sebelum saya nyampe ke majelis. Itu status pencari ilmu. Kalau saya niat nagih utang, menunggu turun tentu, ya. Selanjutnya, jadi mencari ilmu itu harus apa tadi Bu? Keluar. Kadang kita malas kan Bu? Waktu itu malas dengan pedaan itu, ya. Ada pedaan, ada pedoman. Jadi, sing iku sing ganjarane untuk ilmu engkau berdamai. Untuk ilmu engkau pakai baju rapi-rapi karena menghormati apa? Ilmu, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bagi uzur? Ya. Pejabat teras. Ya. Nah, halaman 17. Hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama. Fa innahum indallahi mukramuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum indallahi mukramun. Lagi sekali lagi masih kurang lancar, jadi lebih lancar ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi mukramun.
Ayo siapa mau baca 9? Nabi Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli wa sallim wa barik bersabda, hendaklah kamu semua memuliakan ulama karena mereka itu orang-orang yang mulia dan dimuliakan menurut Allah. Ya, perintah. Jadi Waalaikumsalam. Perintah. Ini perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Akrimu, muliakanlah kalian. Siapa yang harus dimuliakan? Al-ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Jadi nggak sekedar berilmu yang mengamalkan ilmunya. Berilmu yang ilmunya manfaat. Itu muliakan, perintah. Fa'innahum, kenapa harus dimuliakan? Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, para ulama, indallahi di sisi Allah, adalah kurama semulia-mulianya mukramuna, orang-orang yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan itu banyak. Standar kemuliaan seseorang itu banyak. Ada yang dimuliakan karena gantengnya, karena cantiknya, karena kekayaannya, karena darah birunya keturunan, karena apa kekuatannya, karena apa lagi? Jabatan struktural, RW sama RT, berarti lebih dimuliakan yang mana? RW. Siapa nih jadi Bu RW? Nggak ada. RT, mana Bu RT? Kak Seha kita muliakan sebagai Bu RT. Tapi ono Pak Lurah, ono Bu Lurah, berarti Bu Lurah lebih dimuliakan daripada Bu RT. Berarti memuliakan karena apa tadi? Jabatan. Apakah itu boleh? Boleh. Memang jabatan itu memang harus dimuliakan, adatnya begitu. Atau karena ibadahnya. Ibadahnya gimana? Dia itu jamaah mesti ngarep dhewe. Nggak pernah terlambat. Tiap hari jamaah. Wiridan itu mulai maghrib sampai subuh. Maksudnya gimana? Tidurnya di masjid, itikaf semalaman. Itu berarti ahli apa? Ibadah. Adakah dimuliakan karena ibadah? Konten itu kita memuliakan aku berdoa aku hormati tak mulia. No, misalnya aku mau minum itu Bu Evi dulu yang minum, muliakan. Kenapa? Bu Evi itu tadi puasa. Mesti poso. Orang tahu orang poso dekat poso berarti pas sangat untuk Bu Evi. Saya muliakan Bu Evi karena apa tadi? Ahli puasa. Atau aku menjadi suatu 17 menjadiku saldonya Masya Allah nolak Allah. Jadi aku dulu begini langsung ingat transferan. Gak sehat ya. Karena menghormati seseorang juga bisa karena tak koncoli, tak mulia no. Ini begini tak bilang begini, monggo begini. Terus Pak Jajan, monggo begini yang mana? Oh ini, silakan begini. Gak mau dong, kok cek menghormatin mah. Itu benar saya memuliakan karena apa tadi? Kekayaan. Bisa begitu memang. Atau karena kecantikan. Wangi, monggo silakan artis. Jadi wangi ayu. Terserah dia ibadah, terserah dia duitnya banyak atau pokoknya kita muliakan karena apa tadi kecantikan atau karena darah keturunan daerah Roro Jonggrang, Roro yang lain, Roro Untu, Roro Motor. Dia darahnya darah biru, terhormat. Maka kita muliakan, kita sudahkan di depan, tasnya kita bawain, kita terus pilihkan jajan sing api-api. Aku beli ciai, tapi berontak. Beliau kita kasih yang apapun. Tiramisu. Sosis tak mau doai, ya jembret. Ya beliau dikasih yang pokoknya sing enak-enak. Bagus. Ya cake yang apa ya? Black Forest, hilang Forest karek, black roti black Forest. Atau ya yang apa ibu yang merah-merah itu kan
atau sekarang kue yang lagi apa sih? Apa? Cheesecake ya, dan bermacam-macam case. Ini aku kok veggie tahu rontak, misal telo goreng, pisang goreng, dan sukun goreng, tape goreng. Pokoknya sih ono di pasar besar. Nah itu kenapa memuliakan? Karena pada cara bisa semua itu. Dan Allah tahu orang memuliakan itu memang karena faktor yang bermacam-macam. Tapi di antara semua kemuliaan tadi di sisi Allah, siapa yang layak saya muliakan? Bersihkan. Kan gini, orang tua kan, kalau bandingannya orang tua atau orang alim? Orang tua, ayah ibu kita, ayah sama ibu 3 kali lipat dibanding ayah. Kalau ibu atau guruku yang kali guru, berapa kali? 3 kali lipat daripada orang tua. Karena ini tadi, fa innahum, maka teman loh, sungguh mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan, yang paling mulia. Kan yang dimuliakan tadi banyak. Kak Sehat tadi kita muliakan karena Bu El, Bu Juli karena apa tadi Bu Juli? Asir Melin, Bu Evi karena ahli apa? Puasa. Bu Nur belum. Bu Nur kita muliakan karena apa enak ibu? Bu Nur bikin. Ahli masak. Ada di lingkungan para kuliner, berarti yang pasti dimuliakan adalah yang paling pintar. Hasilnya semua ini ahli kuliner. Untuk banyu, kayak ini, ya. Bu Yuli yang paling pintar. Bu Yuli itu dikasih, kan di kulkas itu cuma ada tahu gitu. Jadi di tangan Bu Yuli tahu ini bisa menjadi bermacam-macam karena beliau ahli apa nih? Maka kita muliakan Bu Yuli. Seperti itu macam-macam. Nah, tapi yang begitu itu yang paling mulia, yang wajib ilmu yang diamal profesor, ambil doktor. Secara keilmuan lebih tinggi mana? Profesor. Si ilmu profesi. Ya, ilmu karena dia profesor di bidang sesuatu. Kalau prof itu berarti kan sudah punya expert yang sangat expert. Jadi kita muliakan dia. Apa ini prof, karena memang ilmunya tadi. Apakah kemudian ternyata besok profesor ini ditangkap KPK? Nah, berarti ini prof yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, yang kayak gitu di mana itu tadi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu yang menurut Kanjeng Nabi wajib kita apapun. Kenapa begitu? Karena seluruh dunia ini kullukum mal'unun. Semua dari kalian itu terlaknat. Semua kita ini dilaknat di sisi Allah. Illal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu, ngajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar. Jadi kalau kita tidak belajar dan tidak mengajar, berarti kita masuk golongan terlaknat. Terlaknat itu berarti apa sih? Laknat itu seperti kurang ajar gitu, mencaci, dicaci maki oleh Gusti Allah. Kita sekarang ini kan muta'alim dan ada alimnya yang mengajar. Itu status kita kedua itu toh. Kalau abid nih, ahli puasa, ahli ibadah kayak Bu Evi aja nih, harus belajar. Meskipun ahli ibadah tetap harus muta'alim atau harus alim mengajar. Di dunia ini bisa berjalan terus, tidak dibikin Allah kiamat karena masih ada alim, masih ada muta'alim. Kenapa alim dan muta'alim? Mereka lah pewaris ilmu yang para nabi. Ganti nabi. Kalau tidak ada nabi, pasti kita semua nih jadi orang jahiliyah, gelap. Membawa cahayanya adalah Kanjeng Nabi. Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Maka Allah perintahkan muliakan dia, muliakan ulama. Karena di sisiku, ifa innahum indallahi ulama, mereka itu ulama, orang-orang yang mulia. Mukramuna, yang paling layak dimuliakan. Kita punya duit 1.000 gitu, kayak masuk ibuku, apa guruku,
Kasih siapa, Bu? 1000 kasih siapa, Bu? 600 guruku, 400 Ibu. Ini tadi perintah. Emang kenapa? Ibu sama alim yang mengamalkan sama-sama mulianya di sisi Allah. Dan berinfak kepada atau membelanjakan sesuatu untuk ibu, untuk orang tua, dan untuk guru itu sama. Balasan dari Allah itu 900 ribu. Dengar ya hadis ini ya. Yang bahwa Allah berhak. Jadi kan siapa yang meminjami Allah sebuah pinjaman, ayatnya itu Allah akan melipat gandakan balasannya. Melipat gandakan itu berkali-kali. Ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Kalau Allah kan ini kebaikan dilipat gandakan. Yang biasanya standar satu kali ngasih minum sama dengan pahala berapa? 10 kali. Tapi nanti kalau kemudian bulan Rajab dilipatkan lagi jadi 70 kali. Nanti kalau yang kita kasih minum untuk ibu kita dilipatkan lagi 900. Itu begitu. Jadi bersyukurlah yang masih punya orang tua, bersyukurlah yang punya guru, yang punya orang apa tadi. Maka masih ingat nggak dulu kayak orang tua kita itu ketemu guru, bawa tembak goreng, maksudnya. Dulu saya masih ingat kecil-kecil itu saya masih bagian di rumah kita dulu itu kan guru-guru itu nginepnya itu di dulu itu rumah guru-guru. Kan ada sekolahan yang sekolahnya itu ya segitulah ya, ala atom gitu. Bayarnya triwon, bayar nggak bayar, guru-guru itu nginepnya di rumah. Nah kalau pagi saya itu bawa ceret, isinya itu teh, disuruh ibu. Sama nanti jam 9 disuruh pulang ngambil telur goreng, ngambil apa itu untuk dibawa ke kantor guru. Itu namanya memuliakan apa tadi? Itu caranya dulu didiknya itu begitu. Ya enggak kaya, apa itu enggak kaya itu ya enggak kaya, tapi itu tadi punya amal apa tadi? Memuliakan orang. Jadi kalau ketemu, kenapa ketemu guru kita saling tanda apa tadi? Memuliakan. Kenapa kalau ketemu guru sini tak bawain? Ustazah sini, Ustaz. Ini Ustaz, nyata-nyata Ustaz. Saya mau makan. Ini yang sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Motornya Ustazahnya kehujanan, kita yang minggirkan. Helmnya malik, kita yang betulkan. Jas hujannya kita lepaskan, kita yang beres. Ini tadi memuliakan. Memuliakan itu apa sih? Kalau dikasih tahu benerin, memuliakan. Terus apa lagi? Khidmat atau melayani itu memuliakan. Apa lagi? Mengutamakan atau menomorsatukan, mendahulukan daripada kepentingan kita sendiri itu disebut memuliakan. Sandal ada rak sendal. Dulu kita taruh di mana, Bu? Rak yang atas. Ojo sampai murid pendek dukur, murid itu namanya kurang memuliakan. Duduk di tangga, foto-foto, duduk, neng. Guru pendek minsor, muridnya di tangga sing paling guru jenenge sopan adab atau orang sopan, kecuali atas kehendak. Itu sepertinya hal sederhana, tapi itu lahir dari jiwa yang akrimu atau memuliakan. Ya demikian, paham ya? Ya, jadi kalau kita memuliakan guru itu bukan kenapa-kenapa, tapi karena perintahnya siapa tadi? Rasul. Ini kan punya guru ngajinya anak-anak kita. Udah ngambil apa tadi? Jangan sampai gurunya datang, anak kita masih tidur. Itu jelas nggak manfaat itu. Apalagi gini, maaf ya Ustazah, hari ini libur saja ya, soalnya anaknya males. Waduh, tambah itu nggak bakalan ilmunya mana. Kalau bisa memang kita nggak panggil di masjid, tapi anak kita yang ke dalamnya gurunya, atau dia kelompok 2-3 orang yang ke rumah gurunya, bukan gurunya yang kita panggil ke rumah. Kecuali kalau beberapa orang, 4-5 orang, memang mengefisienkan apa? Apalagi tadi
gurunya ting tong, gurunya sudah datangnya itu tidak, mestinya gurunya datang, anak kita sudah apa Bu? Jadi udah siap. Itu namanya memul. Kita mungkin bisa nangkep ya, masuk ya. Bisa. Terus apalagi untuk memuliakan itu? Lagi, misalnya ya, beli oleh-oleh bakpia di Jogja. Itu uang saya cuma sedikit nih, gimana nih? Yang beli tiga, bukan tiga pak, satu pak isinya kan ting-ting-ting gitu ya. Itu ya kita kasih orang tua kita, kita kasih orang kita. Meskipun cuma berapa tadi bijian gitu, tanda memul ya. Itu namanya memuliakan. Ini bukan anu ya, saya minta diberikan piang orang ya, sudah punya banyak jajan tuh di rumah sudah banyak. Maksudnya saya, kita kalau sebagai apa tadi hamba biasa itu ya harus memuliakan siapa? Siapa yang wajib kita muliakan? Orang yang alim, orang alim. Bukan tadi karena apa? Jabatan, karena ibadah, karena kaya, karena cantik, atau karena apa tadi? Pintar masak, bukan. Tapi karena apa tadi? Alim dan mengamalkan ilmu. Tapi kalau ada orang alim dan minta dimuliakan, berarti dia belum benar-benar alim. Ingin penjaringan suami, mesti kalau dimuliakan. Berarti ngomongku kita salah. Jadi kita ini jangan orang lain, kita ke diri sendiri. Kita kalau lagi ngajar anak-anak, berarti kita saat itu sebagai guru. Jangan minta dimuliakan. Tapi kalau gini ngajari kita, kalau sama guru itu yang begini-begini tidak apa-apa. Kita dalam konteks tadi itu mengamalkan ilmu. Ternyata memuliakan guru itu hukumnya apa tadi? Wajib gitu ya. Antara lain apa nih yang memuliakan adab kepada guru itu? Kalau guru sudah kayak capek, gitu ya. Ini baru harus puasa, mau pojok takut, sulit takut seakan sampai di sepeda motor ditutupi. Kalau ini bagaimana betul? Rumusnya begini, guru gimana begini? Padahal gurunya bisa naik sepeda motor, menurut ya tidak sopan. Ya bagi kamu enak semangat, tapi guru ini kalau itu termasuk adab kepada guru. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Iya, silakan. Yang saya sekarang kan juga banyak ulama-ulama yang dia dan tanda petik dia banyak kejadian di bagaimana nih? Yang apa itu? Kejadian apa? Ya, yang seperti kemarin yang jual teh itu kan jual teh dulu yang penjual teh dulu. Gus Miftah. Iya. Kalau menyampaikan apa kan memang kasar ya bahasanya. Kayak gini, apakah ya memang itu juga termasuk yang kita harus muliakan beliau? Terus banyak juga kan ulama-ulama yang ya kayak apa? Mungkin seperti ya kayak saya, mungkin saya bukan yang tidak menentang poligami, tapi saya tidak mau poligami ya gitu. Tapi kan banyak yang seperti itu bagaimana? Iya. Apakah kita ke beliau tetap memuliakan atau tidak, begitu ya? Pertanyaannya matanya. Kalau pertanyaan kalau gini, sekarang kan banyak ulama yang begitu. Itu saya yang kurang sepakat, tidak banyak. Hanya 1-2 dibandingkan yang baik. Yang baik masih 1000, yang nggak baik ya 1-2. Tapi karena terkenal jadi kaya banget. Apakah kita wajib memuliakan? Kalau misalkan saya dan Gus Miftah, saya tetap memuliakan. Tapi beliau kasar, singketo, lihat mami, sosmed. Dia bilang, nih, bilang begitu nih. Ya, itu sing ke syuting, sing pas api-api enggak ke syuting. Satu, yang kedua itu metode dakwahnya beliau. Memang beliau tekan pegang masyarakat kelas bawah yang notabene itu kalau dipakai model kayak saya gini nih ya, Bapak Ibu sekalian nyambung belas. Yang memang kadang ada orang yang diomongi kasar justru merasa akrab. Bro, apa bro? Walah bro. Terus kita rotok meso ngono ya. Itu mereka malah merasa akrab. Dalam rangka mereka nanti merasa friend. Iki bestiku iki. Jadi aku harus cinta sama dia karena dia bestie. Sebetulnya dia itu hanya strategi apa tadi?
Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu tipologi dakwahnya beda-beda. Sayyidina Umar yang mengislamkan kayak golongan preman-preman. Nek preman tuh lah kena digawe musuh, musuh kayak musuh. Silakan sudah punya kitab semua ya, semua bawa kitab Allah Sallallahu Rasul. Tapi nek panjenengan ini priayi yang ngajinya pakai kitab. Tapi kalau preman nggak pakai kitab, pakai kartu. Main kartu, ya kita masuk ke dunia mereka. Terus kita harus menang. Ojo sampai gurune kalah, menunjukkan bahwa aku itu ya iso main kartu tapi nggak pakai duit. Aku iso main kartu. Nanti mereka akan pinter. Kadang kita gelut, menang gelut. Kiai kok gelut-gelut. Yang diajak dakwah tadi memang jago-jago gelut. Jadi caranya itu pakai gelut. Kita masuk ke segmen orang-orang sosialita. Ya mesti ya kudu ngerti didik-didik bahasa-bahasa sosial. Ke segmen remaja yang tampilannya cuma gini, cuma sajadah. Oh, dikira mereka akan apa itu kepelak saja. Nah, jadi itu hanya strategi. Secara keilmuan melihat materi yang beliau sampaikan, ya lumayan lah, yang maksudnya ya ilmunya itu ngerti. Secara penyampaiannya beliau ya wis itu tapi nggak cocok penyampaiannya, tapi dari segi alim ya cukup. Ya, dihormati, hormati dibanding aku si pinteran Gus. Ya, terus siapa lagi yang poligami? Poligami. Ya, di sisi satu dia poligami. Kan tadi alim yang mengamalkan ilmunya. Apa poligami itu tidak mengamalkan ilmu? Ya dari beberapa sisi. Ya, kita melihat dari sisi itu kita tidak respect, tapi di sisi yang lain kita tetap ya bahwa dia orang yang alim. Ini tadi alim yang mengamalkan ilmunya. Ada orang alim keluarganya berantakan. Alim tapi keluarganya berantakan. Apakah kita tetap memuliakan? Tetap memuliakan. Kenapa? Kita ada contohnya. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi. Muliakah seorang nabi? Mulia. Istrinya Nabi Nuh itu bukan nabi, beketut, preman. Maksudnya ketuai para begundal itu. Istrinya Nabi Nuh itu tidak taat sama sekali. Tidak pernah bisa didakwai sama Nabi Nuh. Putranya yang namanya Kan'an. Di kanan ini, nah mari ini banjir. Sekarang apa? Itu putranya. Berarti kan putranya bukan soleh. Inna wa amalu wa soleh. Tapi apakah mengurangi kemuliaan Nabi Nuh? Ya. Tetap Nabi Nuh misalnya Nuh, kamu tidak sukses sebagai kepala keluarga. Buktinya bojomu, anakmu gak benar, tak cabut statusmu sebagai nabi. Tidak, tetap sebagai nabi. Arti kemuliaan seseorang itu kadang tidak dipengaruhi oleh gaji. Kalau pandangan belajar aja. Seperti saya melihat anak saya tidak sholat susah, udah nggak apa-apa. Terus belajar, amalin ilmu, bacain zikir-zikir anaknya, kita deketin diri kita kepada Allah. Nanti Allah yang akan selesaikan. Derajat kita tidak berkurang gara-gara anak kita tidak mau. Gitu ya. Makasih ya. Ada lagi? Oke. Ini tentang apa tadi Bu? Memuliakan orang tua yang sudah meninggal. Iya. Mendoakan, iya. Bersedekah atas nama orang tua, iya. Membina silaturahim dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau dulu kalau Jumat itu biasanya punya bestie yang namanya Yuli. Sekarang saya sebagai anak beliau datangin tante Yuli, kirimi rawon, kirimi pecel, kalau panganan, tak kirimi sesuatu karena dia sahabatnya mamaku. Itu cara memuliakan. Terus apalagi setiap kita melakukan kebaikan, sampaikan kepada Allah, bukan cuma sedekah. Saya ngaji Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sebelum sadaqallahul azim, jangan langsung ditutup. Ya Allah, terimalah Quran saya.
maafkan kekurangannya, sampaikan pahala Quran juga untuk ayah dan ibu saya, juga mertua saya. Itu tanda kita mengulur. Jangan dipakai sendiri. Eman. Kalau baca Quran kita untuk kita sendiri, pahalanya ya untuk kita. Berlipat-lipat. Tapi orang tua nggak dapat. Karena beliau nggak ngajari kita Quran. Kalau guru Quran kita otomatis tanpa kita kirimi beliau tetap dapat. Tapi orang tua kita tidak. Karena kita tidak sengaja tadi. Maksudnya kita tidak meniatkan itu pahalanya untuk orang tua. Kalau kemudian saya niatkan untuk orang tua, apakah berkurang? Tidak berkurang. Pahala kita justru berlipat karena dapat sedekah kepada orang. Apa? Sudah berapa tadi? Mendoakan, bersedekah, membayar silaturahim, terus berbuat baik dan mengirimkan pahalanya untuk orang lain. Setiap berbuat baik. Contoh, baca Quran. Terus apa lagi? Taklim. Apa lagi? Itikaf. Aku hanya nganggur, tapi ada ku galau, nama masjid. Dia kalau isu nggak ada sini lah ya kan. Alhamdulillah kalau konsolnya jin sembahyang. Jin belum sembahyang itu alhamdulillah. Dia udah duduk sebentar. Nah itu itikaf sunatan. Terus setelah selesai itikaf dia baca Quran 1 juz, setengah juz. Ya Allah, sampaikan pahala Quran dan itikaf saya untuk ibu saya, untuk ayah saya. Saya kok sedih ya Allah beringat beliau. Dia bisa berbuat banyak untuk itu, pakai itu. Mengirim pahala semua amal baik untuk orangnya. Nomor berapa tuh Bun? 4. Panjang ya 4 ya. Setiap nomor 5 berziarah. Jangan lupa ziarah. Ziarah itu apa? Mengunjungi makam orang tua. Rumahnya jauh nih, ya meskipun jauh. Nah kalau jauh setahun sekali. Kalau nggak pas Syawal ya pas Sya'ban bulan depan. Menjelang Ramadan. Kalau bisa Sya'bannya bukan Syawal. Karena Syawal itu tiket larang. Jadi bulan apa tadi? Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Menjelang masuk Ramadan kita harus dalam keadaan sudah bersih. Dohir batin. Orang tua sudah ridho kepada kita. Nah, cara meminta maaf kepada orang tua sudah meninggal antara lain adalah menziarahi. Kalau dekat gitu, dekat itu segimana nih ya? Kalau Jawa Timur, Surabaya, Garjo, Mojokerto, itu gimana nih? Di Isra Jumat. Tiap hari Jumat ke makam orang tua. Isu hari subuh. Sekarang orang nonton sebentar. Kalau kita punya mobil, punya kendaraan, untuk itu dipakai. Untuk memotori awet. Hilang, gak rusak. Karena dipakai untuk ziarah. Dan demi beliau, di situ nanti ya di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa la syarika. Itu. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Baca la ilaha illallah, baca kayak maksudullah, baca kayak tahlim, baca kayak yasin. Yang pahalanya semua dikirim untuk beliau, di situ kirimnya. Terus sudah bersihkan rumputnya, kalau ada yang kering-kering diambil, ada sampah-sampah diambil. Syukur-syukur bawa kembang, biar kembangnya disiram biar basah. Selama basah, maka pohon atau kembang ini memohonkan ampun kepada Allah. Ini kira-kira begitu. Ini jelas memuliakan orang tua yang sudah meninggal. Ibu ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Ada lagi? Oke, silakan. Pun mantu niki panjenengan ya, tanya ya. Bahasa habis ini ibu yang nanya ya. Sepertinya jenengan punya pertanyaan. Bu Evi dulu, ya silakan Bu Evi. Ya, boleh. Ya Allah, orang tua saya.
Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, kedua orang tua yang sudah meninggal yang masih hidup sama statusnya. Dua-duanya dimohonkan. Ya Allah, ini untuk dimohonkan. Ini untuk dosa kedua orang tua saya. Kebaikan kedua orang tua saya. Kenapa tadi kalau di belakang? Kalau di belakang itu beda. Karena di belakang dia sudah selesai, kemudian kamu gini, ya Allah, terimalah bacaan Quran saya. Kalau yang tadi kan belum. Ya Allah, Quran ini saya niatkan untuk ya. Terus yang tadi kata tambahan, kalau bacaan ini salah, mohon maaf itu. Tetap sampaikan yang baik-baik untuk itu bedanya. Kalau di awal berarti belum dibaca, kalau di akhir berarti sudah dibaca dan minta ampun kalau bacaannya ada yang salah. Ya, mau yang hidup mau yang sudah meninggal sama. Mamaku diono tak doang doakan orang tua itu wajib. Muliakan dengan cara memberi orang tua. Terus apalagi nih berbuat baik. Karena kalau kita berbuat buruk dan itu terjadi karena kesalahan orang tua sampai orang tua bisa lihat. Maksudnya orang tua kita dulu tidak pernah ngajarin kita sholat. Lalu kita tidak sholat. Tidak sholatnya kita itu orang tua sudah berdosa. Kalau kita sholat, apakah orang tua dapat pahala? Tidak, kecuali tadi, ya Allah, sholat saya terimalah, maafkan sholat saya kalau salah. Dan pahala sholat saya sampaikan juga untuk orang tua. Sampai kalau digitukan. Tapi kalau enggak ya, enggak. Ya, seperti kalau MLM itu downline, upline itu. Kalau yang downline-nya kerja kan upline-nya oleh komisi. Kalau upline-nya, ini upline yang lain dia dapat apa enggak? Enggak. Wah itu bukan hasil kerjanya, bukan hasil pembinaan si upline. Gitu. Siapa tadi yang nanya tadi? Bu Evi. Ibu? Ya. Ya. S3. Iya. Ya, terima kasih. Begitu kita punya anggapan, punya persepsi bahwa beliau ini kepingin saya selesai dengan baik, maka setiap beliau koreksi kita daripada kok dibetul pas ujian, dia teriak-teriak mending sebelum maju dibetulkan. Itu persepsi kita gitu dulu. Sebel aku harus nggak repot-repot kan. Alhamdulillah saiki. Seperti kayak kita guru ya betulin kepada murid. Murid, kamu tadi bacanya salah nah. Hirro, Bismillah, hirro. Roh itu lidahnya diangkat nah. Roh, bukan mulutnya betul nah. Itu mulutnya sing mencocok tapi lidahku yang angkat. Roh, anak nyoba. Roh. Nah, roh bolak-balik. Terus dia kayaknya sudah merabak gitu, udah kudu nangis kayak gurunya sing ngerti sing pahamnya wis ditinggal nanti wis boleh itu dulu nanti belajar lagi. Nah anak ini tadi harus paham bahwa guru betulkan itu nah kodenya bukti ulet badanmu itu banyak uletnya nanti badanmu terus semua ini guru ngambilin ulet masa kamu nggak usah diambilin biar ada saya betulkan ya. Nah, guru membetulkan kita itu dalam rangka ngambil ular atau bahkan ngambil ular. Dia akan nyakit kamu, berbahaya bagi kamu. Makanya tak ambil biar dia tidak bikin kamu. Kayak huruf ro tadi lo ya. Ro, ha, ha, dibetulkan. Kenapa? Biar nggak salah arti kalau ngaji.
Kalau salah arti nanti Allah marah sama kamu. Karena kamu membaca kalimat Allah dengan cara yang salah, nanti Allah bilang gini, maksud itu kamu nufis. Kayak saya baca gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kan beda tuh dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka karena artinya beda, alamin semesta alam. Alamin penyakit-penyakit. Beda jauh. Kalau alamin apa artinya tadi? Semesta alam. Kalau A pakai biasa, alamin artinya penyakit-penyakit. Kata Allah, ngapain kamu salah? Maksudku tuh enggak gitu, Fis. Artinya bukan tuh hanya penyakit-penyakit, tapi itu hanya semesta. Kamu memahami itu salah, Fis. Marahkan Allah karena saya membacanya dengan salah. Padahal saya ngaji Quran, tapi Allah malah marah. Biar kamu tidak dimarahin Allah, dibetulkan apa tadi. Kalau dosen membetulkan kita, itu alhamdulillah. Jadi kita diselamatkan. Tapi kalau salah terus benar kita Fatihah. Dosen itu kita Fatihah. Fatihah gimana nih? Al-Fatihah lima quri'atlah. Al-Fatihah itu untuk doa apa saja yang bermaksud. Sebelum ketemu beliau, tiap kali sholat, misalkan namanya Prof. Mulan gitu, khusus Prof. Mulan dan ayah ibunya Prof. Mulan. Bapak ibunya dulu juga kita bacain Al-Fatihah. Nyampe, mana Fatihah. Nah nanti ayah ibunya ridho, Profnya juga itu. Lama-lama belum kita itu jadi kayak masak melas. Terus betul nol tapi dengan penuh kasih sayang, enggak itu tadi di Fatihah. Enggak bisa kalau kita kosongan, harus dimintakan kepada siapa? Allah. Ya Allah, lembutkan dosa saya. Ya mudah nek minta ibu, nek minta Gusti Allah itu ditambahin ibadahnya. Jadi pakai apa tadi? Al-Fatihah. Gitu ya. Bu calon dokter, semoga lancar. Dokternya semoga berjalan dengan baik. Dosennya diapain tadi? Terus kadang-kadang gawat nopo. Tapi namanya dokter Prof itu biasanya sudah banyak gitu-gitu. Yang ngasih itu sudah banyak. Tapi yang ngasih Fatihah kita cari yang jarang tadi. Sampai ngono yo jadi Fatihah. Yo bacain Fatihah tapi agar masuk Islam, dapat ya. Boleh dilanjut satu lagi hadisnya ya. Hadis nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil 'alim nadratan fa fariha biha. Tahu tempatnya yang baiknya ya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Satu kali lagi, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil 'alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Silakan artinya. Sekarang depannya. Hadis nomor 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu dia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu, yang memohonkan ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Ini menadhara. Ini fungsinya mata. Kenapa Allah kasih mata? Mata ini ibadahnya mata antara lain
memandang wajah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim, saya enggak. Orang alim yang mengamalkan ilmunya benar-benar alim. Berarti ngaji itu memang ada nadhar, ada memandang. Makanya bisa kalau sama-sama perempuan gurunya enggak pakai cadar. Karena nadhar ini, memandang ini adalah ibadah. Sama-sama perempuan ya. Dengan satu pandangan, man nadhara wajhil alim. Nadhratan, satu kali pandang, fafarih hadiah. Lalu kita merasa senang. Ya Allah, senang aku. Delok kayak wajahnya Abah Guru Sekumpul, wajahnya Mbah Yai Hamid, wajahnya Ustadz siapa? Ustazah Halimah, wajahnya siapa lagi gitu ya yang paling senang gitu. Terus saya senang. Maka dari satu kali pandangan, satu kali pandangan, Khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan mintilkan nadhrah dari pandangan itu satu. Karena nadhrah itu dari satu kali. Kalau jamaknya beda lagi. Kemudian malakan Allah menciptakan satu malaikat yang yastaghfiru lahu, yang memohonkan ampun baginya, bukan sampai kita meninggal, tapi ila yaumil qiyamah. Kita sudah meninggal, malaikat nadhrah atau malaikat pandangan ini masih tetap memintakan ampun untuk kita. Jadi kalau kita tidak punya anak, tidak masalah. Banyakin taklim, lihat gurunya, seneng lihat gurunya. Kamarmu pasang foto gurumu sing gede, lihaten dan engkau merasa apa tadi? Senang. Jadi senangmu itu Allah ciptakan satu malaikat, malaikat langsung, ya Allah, ghafarallahu laki nafis, ghafarallahu laha, ghafarallahu laha. Terus saya ngapain, malaikatnya beristighfar atas nama saya. Saya tidak punya anak, tidak masalah. Anakku dablek, alhamdulillah, masalah. Putu kurang mau saya ngiling aku, buyut kurang mau saya ngiling aku. Tapi saya punya buyut, punya anak soleh yang namanya siapa? Malaikat. Jadi kita mesti ngerti ilmu gini. Jadi nanti kita hidup itu tidak sedih, aku tidak punya anak, tidak punya putu. Memang kenapa sih kalau kau ingin punya putu, punya anak? Engkau lah nggak mau aku, ini gak punya anak, kalau sudah nggak mau aku. Wah, ngajimu turun ngaji lupa hadis nomor berapa tadi? Malaikat itu doa anakmu doain kamu kalau dia ingat. Jarang-jarang anak itu ingat kita ingat terus sama anak itu. Jangan ingat ibu panjenengan, ingat ibunya jenengan. Sering apa jarang? Lebih sering ingat ibu apa ingat anak? Putra ini jenengan lebih sering ingat diri sendiri apa ingat panjenengan? Diri sendiri. Dari merundui seseorang. Kalau anak itu kasih anak itu benar-benar hanya sepanjang galah. Galah itu singgah itu loh, singgah pelem, mana lagi itu namanya galah. Kasih sayang anak itu memang segitu. Nanti kalau kita sudah tua, udah hidupnya di pen on, banyak tergantung pada anak kita begitu. Enggak kayak kita nggak bisa gini. Mama nak rumah tawakmu tahun-tahunan tahu sambat. Senang rumah mama tahun wis sambatin 10 tahun. Nggak bisa bilang gitu karena beda. Orang tua ke anak itu ikhlas. Nggak kepingin dibalas. Nggak kepingin dibalas apa-apa itu. Nggak kepingin dibalas. Ya kalau kita ke anak-anak apa saja kita kasih. Nggak perlu awak punak. Kamu sakit, mama yang sakit, nak, jangan kamu. Kita segitunya ke anak itu ikhlas. Tapi kalau anak orang tua nggak bisa, Bu. Kita harus sadar itu. Makanya jangan terlalu berharap kepada kasih sayang anak ke orang tua. Tapi kalau kita ini jadi anak, harus menghormati, melayani, memuliakan orang tua dan guru. Tapi kalau kita sebagai orang tua, jadi siapa yang rajin doa kita? Sekarang saya senang dulu guru.
remeh ngajiku. Ngaji kok perunggu langsung. Tapi lumayan sebelum lu. Tapi ya itu tadi kan kita udah nyampe babnya. Jadi ada nazroh atau melihat tapi dengan hati apa tadi? Senang gitu kalau saya lihat wajahnya wali-wali senang gitu. Senangnya tadi itu langsung sama Allah berbentuk jadi apakah bisa pandangan berubah bentuk jadi malaikat? Bisa. Shopee itu baik. Shopee kalau kita buka aplikasi Shopee itu kan dari apa? Tapi iki lagi mulai sempurna. Bagaimana berubah bentuk jadi Shopee Pay jadi bayar. 3 hari kemudian berubah bentuk jadi dari mata menjadi iku iso apa mana dari mata menjadi malaikat lebih bisa. Sekejap nggak perlu scroll. Yang penting hati merasa apa tadi bisa. Bahkan yang lebih lucu tuh gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Nyari di Shopee ya foto. Oh di gaduh-gaduh bocun. Itu dalam hitungan jam, 1 jam. Info paket. Gaduh-gaduh. Ya Allah, dari mata menjadi gaduh-gaduh karek nempel. Sing penting ono saldone. Sampai kono saldone. Kalau nggak ada saldonya, ya nggak ada transferan nggak sehat. Transferan saldo. Itu gitu. Jadi sekarang kita kalau lihat orang alim, gimana rasanya hati? Berharap menjadi apa tadi? Malaikat. Masalah enak ya ngaji dia. Jadi ternyata nggak punya anak itu orang pokok. Nek duwe anak nakal, ya ora apa-apa sing sabar, wong aku duwe malaikat. Dia bertanya, sudah ya? Apakah ini bisa difahami? Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Pertama tadi tentang apa? Kalau ngaji harus ada apa? Ya, diampuni dosa. Yang kedua memuliakan orang alim dan memuliakan orang tua. Dengan cara apa tadi? Mendengarkan, melayani, mengutamakan. Kalau orang tua sudah meninggal, mendoakan, sedekah. Apa ini? Berbuat baik kepada besti-bestinya. Kemudian menziarahi kuburnya, berbuat baik atas nama beliau dan sebagainya. Ngaji gini juga atas nama beliau. Itu cara memuliakan. Nomor 3 ini tadi apa? Memandang. Jadi yang senang memandang wajah orang. Kalau memandang wajah artis, jadi nggak bisa kita senang itu. Saya senang kalau lihat Krisdayanti. Kalau kita kok lihat Krisdayanti, maaf ya, ini sebut nama yang nggak kudu, tapi kok kita senang, error. Nek delok guri kok kurang semua kok. Pikiran kita ini sudah apa? Nek delok drakor, artis-artis opa-opa Korea langsung aku melek 10 jam itu. Waduh, pikiranmu anjene wis diwali ambek syaiton roji. Apakah mereka mendoakan? Enggak. Apa mereka jadi malaikat? Yo, malaikat malik penjaga neraka. Dari pandangan itu nanti menjadi siksa. Karena mereka bukan muhrim. Gitu Bu. Melihat baju-baju nih, berapa pun belok lambi kok. Tapi untuk sering-sering belok lambi, marakno gombalan itu bisa. Kecuali beli no teman-temanmu ya tidak apa-apa. Ya, mantan itu karena ojo jaluk ditukokno. Kalau ditukokno ngarai sedih soal kasih tadi ditukokno. Memuliakan banyak pahalanya. Bukan cuma dapat 900.000 kali lipat. Lihat orang Madura itu kenapa kalau sama kiai itu kok seneng. Kenapa dulu saya juga dididik orang tua nek nang bumi saling tempel salam tempel. Kenapa? Yang dicari sosoknya. Berapa tadi? 900.000. 2.000, 2.000. Itu tadi memang cak yang salah satu bentuk memuliakan. Orang Madura itu ya
kan suka, itu suka. Kalau sama guru itu benar-benar engki, nggak ada no, tapi selalu engki. Ya, karena tadi tidak no, selalu yes, untuk memuliakan. Kadang-kadang ya kalau ada orang mengambil manfaat dari itu, ya itu dosa gede. Makanya ngambil manfaat dari itu bukan alim. Ya orang alim nggak minta dimuliakan. Nah, orang benar-benar alim pasti nggak minta dimuliakan. Kalau minta kamu tuh muliakan saya ya, aku kok kamu ya masih berarti. Tapi kita nggak boleh menilai orang lain. Itu tadi ya. Ibu, biasanya nanya. Hari ini spesial ya. Terima kasih, semoga manfaat ilmu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah, terima kasih atas izinmu kami bisa taklim hari ini. Mohon ampun ya Allah kalau sikap kami selama ini, pola pikir kami salah terhadap orang-orang alim. Maka dengan ini kami mohon mengampuni dosa-dosa kami. Allah kepada kami. Jadikan mata ini merasa teduh, merasa dingin, merasa senang dengan wajah-wajah orang lain. Jadikan mata ini terasa sejuk dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi. Jadikan mata ini ya Allah senang melihat wajah-wajah kekasih sebagai pembayar dosa atas salah kita. Semuanya kami pandang ya, sehingga pikiran kami menjadi kotor, menjadi penuh sesat dengan hal-hal yang tidak mesti kita. Maka sekarang jadikan mata ini tenang dan baik ketika melihat wajah-wajah kekasih. Jadikan hati kami merasa syukur ketika melihat wajah suami, wajah anak-anak kami. Jadikan hati kami merasa gembira ketika melihat wajah kami dan ibu kami yang sudah begitu menguang, sudah mengatakan. Jadikan hati kami terima kasih kepada ibu pada guru-guru kami, ayah dan ibu kami yang sudah berkurang banyak amalnya. Maka ya Allah, terima kasih. Engkau rahmati kami dengan yang terima kasih banyak guru-guru kami. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li masyayikhina wa bil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'tina Muhammadan wa sallallahu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah untuk dosen beliau. Apa namanya dosennya? Prof siapa? Kita mumpung kita lagi di masjid, lagi enggak banyak dosa. Ya, tadi Prof Wahyu kita bacakan Fatihah, terus dosen beliau semoga dimudahkan. Yang dimudahkan jalannya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma lancar. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Alhamdulillah. Terima kasih matur nuwun sami-sami ya. Oh iya, apa? Itu tadi ada ilmu kena Bun. Jadi gini Bun, Rajab itu tak pakai ini ya.